Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau Jacqueline Salose in the house. Ya. Wow, Luar biasa. kehormatan, Thank you. suaranya menggelegar. Thank you. Wow, luar biasa sekali. Apa kabarnya? Baik. Ya, puji nama Tuhan. Suatu kehormatan buat kami di Kudus Program untuk Jacqueline Salose boleh tampil bersama dengan kami. Ya, Puji oke. Tuhan. Haleluya. Ya, menyapa setiap daripada pemirsa sekalian. Pada saat ini kami sedang
kata dokter itu sering ngelihat kejadian-kejadian. Jadi kalau mami saya, kalau papi saya bisa benda tajam, bisa berantem. Jadi saya pingsan. Gitu? Iya. Almost every day. Luar biasa pemirsa sekalian, new season, new strength. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan itu sudah menjamin segala sesuatu terbaik akan terjadi pada kehidupan anak-anaknya. Ya, oleh karena itu kita akan langsung saja berkenalan dengan seorang narasumber yang luar biasa sekali. Dan kita sudah sangat ingin sekali mendapatkan hamba Tuhan yang satu ini, tetapi karena satu dan yang lain jadwalnya begitu sibuk ya. Dan kemudian nunggunya sampai 400 betul, episode. 400 episode. Dan kemudian beberapa tahun yang lalu tiba-tiba hilang dari peredaran gitu. Dan kemudian kaget juga mendengarkan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada kehidupannya. Nah, kita akan menggali ini kira-kira apa yang terjadi, dan kita percaya bahwa kita akan semua akan diberkati dan bahkan bisa belajar daripada kehidupan narasumber yang satu ini. Silakan, Deb. Shalom, Jacqueline, apa kabarnya? Baik. 400 episode. 12 tahun ditunggu. Akhirnya muncul juga. Tepuk tangan dulu dong. Thank you. It's an honor, such an honor for me to be here. Ya, heard so much about you. Terutama pada waktu saya masih ingat itu yang paling luar biasa itu pada waktu ada tsunami. Oh iya. Ada lagu, judulnya apa tuh? Waktu tsunami saya ingat itu soalnya pas abis pas ada lagu itu loh yang dinyanyikan itu. Di saat badai bergelora. Dan waktu itu Jacqueline sepertinya juga menyanyikan salah satu lagu itu. Dan suaranya pas banget gitu ya. Oke, silakan, Dep. Nah, tentu kalau Jacqueline Solose udah terkenal seantero negeri ya kan. Tapi mau berkenalan lebih lanjut gitu. Suaranya kan luar biasa. Badannya sih kecil tapi suaranya wow gitu ya. Nah, memang dari kecil udah hobi menyanyi? Dari kecil mungkin karena mami papi suka nyanyi-nyanyi gitu, jadi ke bawah juga gitu ya. Terus paling ya diajar-ajar dikit sama mami, tapi nggak spesial. Ya, bisa perkenalan singkat nggak? Menceritakan tentang kehidupan masa kecilnya seperti apa sehingga pemirsa sekalian juga bisa tahu gitu. Iya, saya masa kecilnya keluarga Kristen juga, cuman mungkin orang tua yang kami keluarga yang boleh dibilang keluarga yang kurang harmonis ya, kurang jadi mama papa saya jadi saya benar-benar bersyukur Tuhan itu sangat luar biasa ya. Jadi dari keluarga yang mungkin nggak mengalami kasih mungkin di antara papa saya, jadi kalau berantem sama mami itu almost every day lah. Jadi saya sampai takut ke sekolah karena kalau itu ya mukul terus. Jadi kalau saya pulang mami saya udah bawa belur, terus udah di kantor polisi segitu seperti itu. Terus papi juga orangnya keras, jadi bisa mukul orang ya, pernah juga berurusan dengan temperamental tinggi berarti ya. Jadi dan bisa pakai benda tajam juga. Kemudian saya juga membaca tentang sejarah kehidupan Jacqueline bahwa pernah divonis dokter kalau nggak makan obat setiap hari akan mati gitu ya. Mungkin itu karena kalau saya flashback, kalau nggak salah ingat itu waktu saya sakit di problem di syaraf. Tapi karena mungkin kata dokter itu sering ngelihat kejadian-kejadian. Jadi kalau mami saya, kalau papi saya bisa benda tajam, bisa berantem. Jadi saya pingsan. Gitu? Iya. Almost every day. Jadi faktor psikologisnya kayaknya ini seperti ya. itu. Terus ke dokter, terus dokter sarankan itu harus minum obat seumur hidup. Kalau nggak ada kemana-mana lah dia bilang. Tapi saya bersyukur Tuhan luar biasa boleh menemukan saya. Dan saya berdoa waktu saya terima Yesus pertama kali, saya berdoa Kisah Para Rasul 16 ayat 31, satu orang percaya, sisi keluarga diselamatkan. Amin. Umur berapa waktu terima Tuhan Yesus? Itu tahun 91. 91. Dan puji Tuhan mami papi saya terima Yesus. Luar biasa. Dan pemulihan keluarga juga terjadi ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Dan kemudian fast forward nih, banyak orang mengira, saya pun pribadi pernah mengira bahwa Jacqueline itu adalah ex-rocker. Is that right? Ya dulu mungkin suka ngeband gitu kan. Gitu, jadi suka seneng dengan lagu rock juga, dan suka nyanyi gitulah gitu. Makanya kalau sejauh ini jadi lebih rapi, wah itu dulu masih pakai rantai-rantai gitu. Oh gitu, oke. Jadi metal banget gitu, ngepang banget lah. Oke. Terus kemudian? Jadi sampai udah nikah pun sih, anak udah lahir, saya masih
mungkin bawaannya begitu, tapi hati sudah mencintai Tuhan. Gitu. Oke, jadi casingnya masih ngepang, Iya, tapi dalamnya udah mengalami mencintai Tuhan. pembaharuan Iya, gitu. Tapi sekarang casingnya sudah berubah kok ya. Luar biasa ya. Jacqueline boleh berkenalan juga, suaminya siapa dikenalkan? Suami saya David Novendus, Iya. ada beberapa anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup. Luar biasa, dan sekarang juga kesibukannya melayani Tuhan dan Iya, juga iya. menjadi fashion designer ya. Oke, wow, luar biasa baju yang ini nanti kita akan ngomong-ngomong nih. Ya, oke, luar biasa banget. Oke, good, silakan. Ya, nah pemirsa tentu ingin tahu kan kelanjutan dari kesaksian Jacqueline Selose seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Saya sakit dan anak-anak juga sakit ya. Yang kecil usus bocor, terus ada anak yang satu juga iya. Wow. Anak yang satu juga sakit, terus mama saya kena stroke. Masih bersama kami di Good News Program episode yang ke-400. New season, new strength. Kembali kepada narasumber kita, Jacqueline Selose. Nah, luar biasa ya Luar ternyata biasa, masa lalunya. ya. Ya. Nah, Saya sekarang suka gugup kalau nanya-nanya. Apalagi digempur dua orang gini ya. Oke, biasanya kalau khotbah kan lebih enak gitu ya. Nah, oke, tadi saya berkata kepada para pemirsa sekalian, tiba-tiba Jacqueline tuh hilang. Hilang, ya. Gitu, dari peredaran nggak tahu kemana, kita juga nggak tahu gitu ya. Di telepon juga nggak bisa gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya apa yang terjadi? Oh iya, waktu itu sih sempat kurang sehat ya, sakit mungkin agak lama gitu. 2008, terus kemudian kondisi menurun terus, jadi mungkin jarang pergi gitu ya, jadi mungkin banyak take rest sama berobat lah. Ya, terus kemudian apa yang terjadi? Dokter kemudian putuskan Iya. vonis sakit apa? Waktu itu saya berobat di Jakarta, terus kemudian diberi kesempatan untuk ke Singapura, ke China dulu, Ya. ke Guangzhou, dan kemudian ke Singapura dan melanjutkan juga di Jakarta. Waktu itu ada penyakit autoimun ya, awalnya iya. Oke. Awalnya terus very agresif, katanya Kikuchi Fujimoto, katanya di dunia 108, tapi mungkin pas kondisinya juga itu ya kurang di baik. dunia cuma juga. 108 ya Iya, kena katanya sakit waktu itu. itu. Emang sakitnya ini dampaknya buat badan Jacqueline apa waktu itu? Waktu itu lebih kondisi drop ya, jadi lebih lemes. Kebetulan saya juga darah rendah, jadi memang darahnya memang rendah banget. Jadi suka begitu pusing-pusing gitu. jadi pikir oh ya darah rendah. Terus kemudian agak susah jalan. Terus kemudian ada benjolan-benjolan gitu. Dari situ oh kok banyak ya gitu. Nah dari situ kondisi terus. Tapi saya kan termasuk tipe orang yang apa aja mah tetap jalan gitu selagi bisa. Jadi masih tetap pergi aktivitas. Waktu itu keluar kota ke Surabaya waktu saya ingat, terus kemudian nggak sengaja dicek, oh ya ada problem gitu. Tapi saya masih melanjutkan pelayanan cuma habis itu udah nggak kuat. Nah setelah itu akhirnya tetap saya harus, oh ternyata memang saya sakit gitu. Dan kemudian dokter katakan waktu di sana sakit itu, dan mungkin sulitnya karena dia juga saya ada problem juga dengan yang lain ya, di liver juga ada masalah dan beberapa jadi komplikasi ya, banyak komplikasi. Oke. 2008 sampai tahun berapa nih ceritanya? 2011 itu sudah much better ya, masih on off lah. Jadi 3 tahun lebih. Oke. Nah, momen-momen yang terburuknya seperti apa? Bisa cerita nggak? Mungkin di luar sana mereka ada orang-orang yang lagi berkata, Tuhan kenapa aku gitu ya? Seakan-akan kok orang bilang kalau durian runtuh kan enak gitu ya. Tetapi ini kenapa kok aku yang sakit dan bukan dia? Bisa cerita nggak? Iya, mungkin momennya ya di saat itu juga saya sakit dan anak-anak juga sakit ya. Yang kecil usus bocor, terus ada anak yang satu juga anak yang satu juga sakit, terus mama saya kena stroke berkali-kali. Oh jadi ini bertubi-tubi dalam keluarga. Jadi udah mungkin jatuh itu ketimpa ya. tangga berarti. Kemudian? Jadi mungkin momen yang sulit itu ya. Jadi kadang saya nggak boleh capek, nggak boleh stres, tapi menghadapi kenyataannya memang seperti itu. Suami saya orang yang luar biasa yang dia mendampingi dan terus menjadi kekuatan. Tapi momen yang sulit mungkin ketika kondisinya cukup memburuk. Bukan cukup ya, sangat memburuk. Sangat memburuk. Iya. Saya dari China waktu itu, terus saya pulang
dia kata dokter di China sih dia menyerang ke otak, Jadi itu nerve system. penyakitnya itu menyerang. Katanya dokter seperti syaraf. itu. Terus saya bilang ya udah, kata suami minta pulang aja. Langsung kita benar-benar fix untuk pulang dan dapat tiket karena waktu itu kan masih 3 hari jadi masih bisa cek dokter. Terus saya minta pulang. Nah dalam perjalanan pulang itu yang saya di pesawat saya nangis, ya Tuhan saya kok seperti ini, saya melayani Engkau, iya kan, maksudnya saya melayani Tuhan gitu kan, tapi kok agak antara percaya nggak percaya gitu ya. Jadi saya ingat di pesawat Garuda itu justru Tuhan cuman selalu kasih lagu aja, lagu. Jadi lagunya tak pernah tertidur, terus begitu nyampe rumah yang Engkau alasanku hidup, terus jadi saya tahu kalau dapat lagu selalu ada suara tentang firman itu pasti Tuhan. Jadi saya ke pesawat di toiletnya, saya rekam di handphone sampai nangis gitu. Saya ingat Tuhan berarti Engkau ada. Jadi saya nyampe rumah saya lebih semangat. Ya, sampai akhirnya pemulihan itu terjadi 3 tahun kemudian. Dari tahun kedua, tahun ketiga, jadi step by step. Jadi saya ngelihatnya bahwa sampai saya nggak ngeh ternyata Tuhan sedang menyembuhkan. Itu yang saya. Jadi yang saya lakukan, saya ingat Mazmur 126 itu dibilang bahwa ada orang yang berjalan maju sambil menabur benih, even in the darkest night, tapi tetap cerita kebaikan Tuhan. Jadi selama kurun waktu tahun itu saya dan suami tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Dan mungkin banyak daripada orang awam nggak ngerti autoimmune disease itu apa sih gitu. Jadi kayak apa daya tahan tubuhnya itu yang menyerang tubuh sendiri. Jadi tadi saya pelajari nih, autoimmune disease itu gini pemirsa sekalian. Tubuh kita kalau terserang satu kuman, itu tubuh kita itu akan menciptakan antibodi untuk menyerang kuman itu. Tetapi ada kuman satu masuk, kemudian tubuh kita menciptakan 100 antibodi, satu untuk menyerang penyakit itu, 99 untuk menyerang tubuh kita. Sendiri. Jadi tubuh kita ini digempur mati-matian untuk dibunuh oleh imun sistem kita. Wow, oke pemirsa sekalian, tidak ada satupun orang yang mau sakit tentunya ya. Demikian pula Anda, mungkin hari ini Anda menyaksikan, saya tidak tahu kondisi Anda apa. Tetapi percayalah bahwa Tuhan berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan saudara sekalian, pemirsa sekalian. Jadi apapun kondisi Anda, Tuhan tetap pegang kendali. Amen. Jadi oleh karena itu percayalah, di nomor-nomor di layar televisi Anda ataupun layar gadget Anda bisa hubungi kami, Anda bisa ketik komen, ya, Anda bisa minta bantuan doa, bisa minta konseling, dan akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan siap sedia untuk memberikan pertolongan doa kepada Anda. Amen. Karena kita percaya firman Tuhan menuliskan dan berjanji kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan apapun yang terjadi pada kondisi kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan stay tune, dan nanti pada waktu kita kembali, kita akan mendengarkan satu suara emas dari Jacqueline Selose. Hanya di Good News Program. Tiada Tuhan seperti-Mu, Engkau
dan perisaiku, pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan kau lepaskan. Tiada Tuhan sepertimu, Engkaulah Bapa-Ku. Pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan kau lepaskan. Engkau perlindungan teguh, benteng dan perisaiku, pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan kau lepaskan. Oh, tiada Tuhan sepertimu, Engkaulah Bapa-Ku. Oh, pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan kau lepaskan. Oh, Engkau perlindungan teguh, benteng dan perisaiku, pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan kau lepaskan. Tiada Tuhan sepertimu, Engkaulah Bapa-Ku. Oh, tiada Tuhan sepertimu, tiada Tuhan sepertimu, tiada Tuhan sepertimu, Engkaulah Bapa-Ku. Luar biasa. Wow. Aduh, terima kasih. Itu tadi lagu judulnya apa, Jacqueline? Judulnya Bapak Engkau Kuatku. Bapak Engkau Iya, Kuat. iya. Ini bicara. Dampak lagu itu atau lagu itu sendiri Iya. berbicara apa untuk Jack? Saya nggak ngerti kalau dilihat ke belakang, setiap lagu yang ditulis, mungkin sejak saya sakit khususnya, all about father. Hampir semua tentang. Jadi ya nggak disengaja juga sih. Iya. Oke, boleh. Nah, kalau bicara tentang karir dulu nih ya, Iya, Jacqueline iya. Celestia sebagai penyanyi rohani, Iya, iya. udah berapa tahun sih melalang buana? Saya diberi kesempatan, jadi sejak terima Yesus paling dari sebelum nikah udah melayani juga. Kemudian dulu mungkin banyak misi keluar negeri ya. Juga ke daerah-daerah juga sih. Cuman setelah itu menikah dan suami saya kebetulan pastor, gembala gitu, dan diberi kesempatan rekaman itu mungkin tahun 2000. Dibandingkan dengan tahun 2000 mulai Iya, nyanyi kan iya. ya. Dibandingkan dengan sekarang fast forward 17 tahun kemudian, apa yang Anda lihat dalam perubahan belantika, musika, rohani? Untuk sekarang ya, untuk Yes, secara umum ya. that's right. Ya saya ngelihat ada banyak berwarna ya. Ada setiap orang punya talenta masing-masing dan saya ngelihat banyak yang dipakai Tuhan secara luar biasa juga. Cuman mungkin hampir semua lagu kalau ya untuk sekarang ini balik ke praise and worship ya.
lebih untuk menyembah Tuhan. Kalau mungkin zaman dulu kan banyak ngebandnya, banyak solo-solonya. Dan saya pun ngerasa sejak habis sakit sih mungkin lagu lebih banyak ke worship atau mungkin ke pengagungan. Kira-kira dalam 1-2 tahun ke depan atau let's say 5 tahun lagi, menurut Anda nih sebagai seorang yang sudah istilahnya pelakar malah kemana-mana nih, musik ini akan dibawa kemana oleh musik rohani? Yes, musik rohani oleh mungkin satu oleh Tuhan dan kemudian oleh pasar yang merespon ini. Iya, kalau saya ngelihat setiap Tuhan sedang bekerja di setiap gereja lokal ya. Jadi ada banyak, kalau dulu kan ngeband, tapi sekarang mungkin setiap gereja lokal mereka punya kreativitas sendiri dan balik lagi sih saya lihat memang semuanya lebih ke untuk praise and worship ya. Kan andai kata pun saya ngelihat dari segi anak muda mungkin beda dari musiknya, tapi tetap yang saya lihat yang lebih yang lagu-lagu berjemaat. Even either itu ada yang lagu yang lebih buat youth ataupun yang umum yang lebih ke mendayu-dayu juga, tapi semua sih lebih ke worship. Tujuannya untuk praise atau penganggungan ya, praise and worship. Ya, apakah itu menuju ke arah yang lebih baik menurut Anda atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dalam benak Jacqueline yang Tuhan bicara tentang lagu itu atau tentang dunia musik ini sendiri? Yang saya lihat kan mungkin banyak orang mengkotak-kotakan antara lagu ini buat anak muda, lagu ini ini buat ibu-ibu gitu. Tapi yang saya lihat selama ini saya dan suami kami pelayanan mungkin lebih banyak belakangan setelah saya sakit banyak worship ya. Yes. Ternyata bahwa anak muda pun mereka juga ingin disentuh. Jadi ternyata tidak semua juga mereka yang ya identik yang ya ternyata banyak kan anak muda pun anak remaja mereka dijamah Tuhan. Jadi saya ngeliat bahwa inti dari lagu mungkin seperti Pastor Daniel katakan tadi bahwa 5 tahun ke depan seperti apa ya yang mungkin saya ngeliat bahwa mungkin urapan Allah, hadirat Allah sedang dicurahkan, the presence of God di mana-mana sehingga orang bangkit, gereja lokal bangkit. Dan kalau setiap orang bisa mengambil momentum ini bahwa kan firman Allah berkata setiap lutut akan bertelut. Jadi kalau kita lihat bahwa anak muda pun mau dia remaja pun asal kita meninggikan Tuhan itu lawatan Tuhan dahsyat lewat musik. Thank you. Luar biasa. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Saya selalu catat sih, catat one day akan ada ini. Saya suka gitu termasuk orang pemimpi. Saya catat sampai namanya, nanti ada lainnya apa. Iya gitu. Pemirsa, satu episode yang luar biasa hari ini ya, New Season, New Strength. Langsung kembali kepada Jacqueline Selesai. Nah, saudara Jacqueline, saya dengar ketika melewati tahun-tahun masih sakit itu jadi sering istirahat di rumah, gak banyak nyanyi. Terus ada kegiatan yang baru timbul nih ya. Apa itu? Iya. Jadi waktu pas itu kan mungkin karena banyak kegiatan yang off ya, jadi saya banyak berobat dan banyak ngurus anak-anak di rumah. Itu saya awalnya pas maksudnya mulainya waktu itu saya di Singapura operasi terus kemudian mimpi beneran gitu ngelihat ada perempuan pakai gaun warna emas tapi emas ke ini ya kayak krem gitu. Tapi ada desainer tapi desainer nggak jelas. Cuma orang Indonesia kan rambutnya hitam gitu. Tapi cowok. Terus, kok mimpi itu saya cerita ke teman saya pendeta di sana. Saya cerita juga pulang, cerita ke suami, kenapa mimpi itu ya, padahal kondisi lagi memburuk gitu. Terus saya bilang sama suami, boleh nggak saya mau jahit-jahit, kan saya waktu kecil tuh mami saya tuh suka jahit. Mami saya jahit tuh tanpa pola, jadi langsung di kain, biasa kan mesti dipolain dulu. Jadi saya waktu dari SD itu suka jahit, bikin rok saya pakai sendiri gitu-gitulah. Tapi abis itu nggak kepake kan, terus tapi waktu saya udah nikah saya pernah tambah sekolah juga, cuma nggak kepake juga. Nah pas ingat itu saya ingat, terus saya jahit, saya desain. Saya ingat waktu itu yang pertama saya bikin gaun buat Diana Nasution almarhumah. Waktu itu dia konser sama di salah satu hotel dan saya bikin. Nah suami saya takut, kecapean, takut sakit gitu. Tapi saya senang, akhirnya saya senang dan memang awalnya dulu saya ingat persis waktu saya hamil anak perempuan, saya lagi di Itali pelayanan penginjilan gitu, terus saya masuk tiap butik ada kayak dalam hati gitu, one day kamu akan tekuni ini, tapi kan nggak dari mana mulainya gitu. Singkat ceritanya seperti itu. Nah
Akhirnya pas saya sakit justru saya jahit, saya desain Iya, gitu-gitu ada deh. timbul passion baru. Justru pada waktu di rumah ada sesuatu yang Iya, baru. iya, iya. Wow, menarik sekali. Dan kemudian Ya saya berdoa kan, saya takut juga kan entah ini salah lagi ya. Karena saya memang fokus juga untuk melayani, saya berdoa. Saya ingat itu 2009 masuk 2010, saya berdoa, Tuhan kalau memang saya sembuh, saya pertama pasti akan melayani Tuhan. Juga pasti untuk keluarga ya. Tapi kalau boleh ada kesempatan, saya lihat mimpi itu kok saya ada ini ya. Saya berdoa, saya ingin berkarya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Nah dari situ saya sedikit lupa, karena mau start dari mana juga bingung gitu. Nah saya berdoa tapi saya mulai kerjaan yang kecil. Ya itu jalan seperti air mengalir aja. Tapi kan namanya bukan yang orang yang jago banget gitu. Maksudnya belum pernah yang ada fashion show yang gitu kan memang ya belajar bisa. Tapi nggak sehebat yang udah jago gitu. Mau start dari mana bingung. Tapi saya berdoa dan saya mulai jalanin. Suatu waktu bilang saya ingin menceritakan, berkarya lah. Suatu waktu nggak lama kemudian ya 3 tahun lah. Saya hampir lupa mimpinya, tapi saya selalu catat sih, catat one day akan ada ini. Saya suka gitu, termasuk orang pemimpi, saya catat sampai namanya, nanti ada lainnya apa, iya gitu. Terus kalau saya ketemu saya suka simpan gitu. Terus kemudian saya ternyata terpilih menjadi desainer untuk Miss World 2013. Amazing sih, aduh. Tahun berapa? Bangga banget dong ya orang Indonesia. 2013. Waktu itu kebetulan di Bali. Acaranya apa di Bali? Di Bali Waktu Miss World berkunjung ke Indonesia. Iya, 130 putri seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan saya terpilih, cuma saya kan gugup karena belum pernah ada dalam fashion show, runway, either dimanapun yang kecil belum pernah. Suatu waktu di samping saya udah ada anak Avanti, udah Bunda Ana, udah yang lain, saya. Jadi yang senior-senior. Iya, terus saya bikin gaun buat beberapa Miss ya, Miss Brasil dan yang lain. Dan puji Tuhan bikin crownnya, bikin juga hairpiece dan itu nggak tidur-tidur lah. Tapi saya tetap melayani Tuhan. Waktu itu saya lagi ambil sekolah Alkitab, jadi nggak selepas di wisuda karena mesti kerjain itu. Puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan buka jalan. Dan ini salah satu karya dari Jacqueline. Iya, salah satu. Ini kemarin Putri Indonesia 2017. Oh, ini gaunnya? Iya, Keisha. Bisa dilihat dong. Tapi yang ini 2017. bukan gaun emas yang di dalam mimpi. You never know gitu loh. Aduh. Ini bisa cerita nggak tentang? Iya. Tentang Jadi kalau kalau yang kemarin di Miss World itu Miss Brasil dan beberapa Miss yang lain. Tapi kalau 2 tahun terakhir Miss Putri Indonesia, saya diberi kesempatan juga untuk di grand finalnya juga ada beberapa karya, dan kemarin Keisha pas di openingnya juga untuk kenakan gaun ini, gaun. Iya. Boleh nggak kalau kita belajar nih ya? Oh iya. Kira-kira pada waktu mendesain itu langkah-langkahnya apa sih? Langkah-langkahnya pada waktu mendesain sehingga akhirnya bisa jadi baju atau gaun yang seindah ini gitu. Jadi kalau saya ketemu, kebetulan Tuhan beri kesempatan buat saya. Jadi saat ini memang ada butik ya untuk bridal and evening gown. Right. Anak saya perempuan juga fashion designer juga, jadi bareng-bareng. Terus kemudian ya kalau untuk mendesain kita begitu lihat fabric, lihat kain, ini di sini kayak ada menari-nari gitu. Terus lihat orangnya, lihat orangnya. Terus kemudian ya kita bisa kira-kira ini bagus seperti ini gitu. Jadi sesuai juga skin tone-nya juga dan sesuai acara untuk mana. Kebetulan saya lebih senang gaun-gaun yang gede gitu, makanya lebih ke bridal sama evening gown. Oke, luar biasa sekali. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, bagus banget, amazing. Aduh, selamat ya untuk pencapaian ini ya. Oke, pemirsa sekalian, you'll never know gitu ya. Pada waktu sesuatu terjadi pada kehidupan seseorang atau kehidupan Anda ya, seperti apa yang telah terjadi pada kehidupan Jacqueline yang tiba-tiba hilang dan kemudian Tuhan memberikan pemulihan pada kehidupannya. Dan kemudian lahirlah satu karya yang baru ya. Bagaimana dengan Anda? Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Anda pada waktu Anda berkata itu tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, aku masih bekerja pada kehidupan. Jangan kemana-mana, stay tune di Good News Program. Itu ada badai kan semua pintu tertutup. Karena cuma lihat kelihatan kecil. Nah kalau saya fokus ngelihat ke badai, saya tidak bisa melihat kemenangan atau pintu yang terbuka. Iya. New season, new strength. Dalam kehidupan orang percaya itu akan selalu ada sesuatu yang baru. Firman Tuhan berjanji pada kita bahwa kita akan naik dan tidak turun. Bagaimana dengan pemirsa yang ada di studio? Apakah Anda diberkati? Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan dong. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Ya, kembali kepada
Jacqueline Selose, silakan deh. Nah, luar biasa ya. Jadi ketika Tuhan sudah memulihkan dari kesehatannya, Iya, kemudian dikasih suatu passion yang baru yang bisa memberkati banyak orang juga. Nah, saya dengar sekarang juga menjadi gembala bersama dengan suami. Suami, ya. Bisa diceritakan ini? Iya, iya kebetulan suami memang melayani juga dari dulu memang sudah masuk dalam pengembalaan. Cuma pas saya sempat sakit kan kita juga sempat lebih banyak untuk suami lebih banyak untuk apa sih menemani saya untuk anak-anak keluarga khususnya. Maksudnya kita sudah pelayanan juga, tapi untuk pengembalaan pas ini baru setahun lah. Baru jalan setahun iya, ya? mau 2 tahun ya, 2 tahun ya, iya. Saya bilang sama suami, sudah lama sih Tuhan juga taruh di hati ya sepertinya seperti itu. Cuman saya takut salah, saya juga nggak berani. Saya pikirkan kadang kita punya kapasitas seperti itu, kan itu tanggung jawab yang besar gitu. Jadi suami menunggu cukup lama juga untuk saya benar-benar mau gitu. Saya bukan nggak mau, cuman saya berpikir kalau memang itu dari memang kehendak Tuhan, saya mau. Tuhan tahu hati saya apa aja sih melayani, saya mau lakukan terbaik dan suami saya. Dan akhirnya saya katakan yes dan kami start. Ya, ini mungkin di luar sana juga mereka ingin menjadi seperti Jacqueline gitu ya. Kalau Jacqueline bisa dipulihkan oleh Tuhan, mereka mungkin juga berharap, kami tentu juga pasti bisa. Ada nggak tips-tips yang mungkin dapat membangun kehidupan mereka? Kira-kira mungkin pada waktu seseorang lagi mengalami keterpurukan yang sangat panjang gitu ya. Menurut Jacqueline, belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi, langkah-langkah apa yang kira-kira harus diambil gitu? Kalau buat saya ternyata mengikut Tuhan kan itu memang tidak bisa menghindari proses. Proses itu ternyata baik banget buat kita. Betul. Jadi ternyata saya melihat bahwa kalau kita hadapin proses itu berarti ada hal yang lebih baik lagi yang dari kita akan diubahkan. Mungkin kadang badai tetap mengamuk, tapi kan Tuhan nggak meneduhkan badai yang saya sering lihat ya. Yes. Tapi hati saya diteduhkan, saya bisa lebih sabar, saya bisa lebih bisa menunggu janji Tuhan, dan saya bisa mungkin ada banyak hal yang diubahkan dari hidup saya. Khususnya kan yang saya pegang bahwa menjadi Kristen itu bukan seberapa hebat juga saya tahu atau dipakai Tuhan, tapi seberapa banyak hidup yang diubahkan untuk to be like Jesus. Jadi badai, kesulitan itu menjadi sarana untuk kita mengalami Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, dan mungkin kita diubahkan. Sehingga jangan pernah takut ketika ada mengalami masa yang sulit, karena banyak kali Tuhan bekerja di belakang layar yang kita nggak lihat. Tapi ternyata dan kadang-kadang pintu yang kecil itu bisa membawa kita ke kemuliaan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang begitu ada badai kan semua pintu tertutup. Karena cuma lihat kelihatan kecil. Nah kalau saya fokus ngelihat ke badai, saya tidak bisa melihat kemenangan atau pintu yang terbuka. Iya, ada juga orang-orang yang seperti ini. Mungkin pada waktu mereka mengalami masalah, mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Nah, sempat tersirat nggak pada waktu itu dalam pikiran Jacqueline, kayaknya udah deh, gua nggak pelayanan-pelayanan, nggak Tuhan-Tuhanan deh. Ada nggak seperti itu secara manusia? Mungkin selama mengikut Tuhan, saya tidak bilang saya kuat banget atau selalu kuat. Ada banyak kali dalam hidup saya juga saya hampir kayak melepaskan pegangan juga. Hampir ya, mungkin jadi manusiawi sekali manusiawi banget ya. Betul. Tapi balik lagi saya selalu ingat apa sih yang membuat saya kuat, yaitu takut akan Tuhan sih. Kalau misalnya kita takut ke orang atau mungkin karena ke masalah kan, ya kita bisa mundur seperti Bapak bilang kata tadi. Tapi kalau saya takut akan Tuhan, saya berpikir, Tuhan kalau Tuhan mau saya ada di sana, tapi saya lari atau saya tinggalkan Tuhan, saya tidak akan melihat kemenangan. Jadi saya cuma ingat aja itu, saya mau sampai di garis akhir. Dan saya pikir juga satu hal yang harus diingat, memang secara manusia kita nggak mungkin kuat pegangan sama Tuhan terus. Tapi karena ada Tuhan yang memegang kita, Tuhan yang nggak pernah melepaskan kita. Jadi makanya Jacqueline bisa hari ini duduk sama kita, sudah sembuh dari sakit, sudah pulih hidupnya, puji Tuhan. Kira-kira mungkin kalau melihat ke depan dari visi yang Tuhan berikan, mungkin semakin lama semakin clear. Boleh tahu, mungkin boleh share bersama dengan kami kira-kira apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan Jacqueline ataupun pelayanan ataupun anak-anak ke depannya nanti. Ke depan, iya. Saya memang untuk hari ini memang yang Tuhan kasih kesempatan, ya saya lakukan dengan yang terbaik gitu. Dari hal yang kecil saya lakukan yang terbaik, tapi untuk ke depan setiap orang punya mimpi. Saya termasuk orang yang suka bermimpi, tapi yang saya ngelihat, saya nggak pernah, sometimes ya memang kita punya plan, tapi sometimes apa yang saya nggak pikir itu yang Tuhan beri kesempatan. Ya selain saya tetap melayani Tuhan bersama suami khususnya pengembalaan dan juga penginjilan,
Dan Tuhan beri kesempatan dalam fashion yang saya juga nggak pikir. Suami saya tadinya nggak izinin. Oh gitu? Iya, saya mesti berdoa lama, doa puasa. Karena saya pikir bahwa suami saya harus obey, saya harus respect to him. Dan tidak ada keputusan yang kalau dia nggak oke, saya bisa aja kan ini saya rasanya dari Tuhan. Tapi kan saya tetap. Tunggu jadi suami bilang enggak, gitu ya saya doa. Dia tetap bilang enggak karena dia takut saya nanti sakit. Terus kemudian di dunia entertainment kan dia juga takut. Apakah ini rencana Tuhan? Saya doa, tetap enggak. Suatu waktu suami saya oke dan dia dukung secara luar biasa. Ada enggak? Ini yang terakhir ya, sebelum masuk ke jawaban doa. Dampak pada waktu Anda mulai aktif di dunia fashion dan yang lain-lain, dampak yang tadi dikatakan mungkin positif kelihatan bahwa ini Tuhan bekerja dengan cara seperti itu, mungkin bisa menjamah orang atau ada orang menerima kesaksian dan kemudian diselamatkan, seperti gimana? Nah itu yang mungkin saya lihat, dan itu salah satu mungkin tujuannya, sekalipun orang bilang itu klise, tapi yang saya lihat saya ketemu pasti dengan banyak orang, dari model, dari acara-acara yang banyak, kemudian atau ada klien yang sedang buat gaun, saya sedang lagi desain, ada klien yang tiba-tiba dia udah cerita masalahnya, saya cerita dan kemudian dia nangis ya, saya doain bersama suami. Dan saya seperti itu. Satu waktu saya ingat kebetulan saya sebelum sakit juga saya nggak MC di wedding atau yang lain, suka nyanyi juga banyak lagu rohani, ada juga lagu yang positif ya, love song yang positif. Dan saya ingat berapa kali dalam acara tersebut saya habis nyanyi dan saya ngerasain bahwa mungkin di wedding banyak kan orang nyanyi lagu umum ya, love song, tapi saya dikasih kesempatan saya nyanyi juga lagu rohani, and I can feel the presence of God buat saya. Pas saya turun dari panggung dan suami, ada orang datang, boleh doain saya nggak, dia glukoma dan yang lain, kita doain. Ya saya lihat, bahkan kita bisa, jadi ternyata bisa menjadi berkat. Juga di acara fashion show begitu ditanya bagaimana prosesnya, perjalanannya, saya cerita bahwa semua karena anugerah Tuhan. Dan luar saya, biasa. yang saya tidak pikirkan itu sih. Dan saya makanya saya maju aja apa yang Tuhan percayakan, tapi saya tidak lupa panggilan saya sebagai istri, sebagai ibu, dan juga mendampingi suami khususnya dan melayani Tuhan. Tidak ada motivasi, tidak ada fokus yang lain selain Yesus mesti ditinggikan. Amin. Sehingga sekecil apapun pelayanan mesti lakukan. Mau ke tempat kecil, mau ke tempat besar, saya bilang sama anak-anak, mau pelayanan itu mau tempat kecil, tempat gede, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu aja. Luar biasa. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan dong. Luar biasa. Nah, pemirsa, sebelum kita take a break, ada laporan nih dari Departemen Doa bahwa ada seorang wanita yang beberapa saat yang lalu minta didoakan. Setelah kami doakan, mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu. Saat ini saya merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. 2 tahun yang lalu kaki saya terluka dan tidak kunjung sembuh. Lalu dokter menyuruh agar diamputasi. Namun hingga saat ini saya masih memiliki kaki yang lengkap dan mengalami kesembuhan. Terima kasih, God bless you." Luar biasa. God bless you too, Ibu. Nah, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email di doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa. Good News episode yang ke-400. New season, new strength. Musim yang baru sudah datang pada kehidupan pemirsa sekalian. Oleh karena itu terimalah kebaikan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang kau harapkan di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah sia-sia. Kita tiba di segmen terakhir pemirsa ya hari ini, Good News episode yang ke-400, puji Tuhan. New season, new strength ya, kembali kepada Jacqueline Salose. Nah, ini segmen terakhir, bisakah Jacqueline memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa yang ada di rumah, mungkin yang menyaksikan program ini dan mereka masih mengalami pergumulan dalam hidup mereka, mungkin masih menghadapi badai yang mengamuk. Silakan.
di Belanda itu terkenal, di Holland terkenal dengan Keukenhof ya, yang bunga yang ada musimnya ya, tulip, ada musimnya dia akan berbunga. Jadi hidup kita juga mungkin seperti itu, bahwa musim itu dipegang oleh Tuhan. Amin. Dan secara mungkin pada umumnya orang menanam benih itu masih nggak kelihatan apa-apa, tapi ada saatnya bunga benih itu mulai tumbuh, mulai berakar, dan mulai lama-lama ya mengeluarkan dahannya dan kemudian mulai berbunga. Jadi kadang mungkin Bapak Ibu pemirsa sedang di bagian season yang mana, di musim yang mana. Mungkin masih yang menabur benih, nggak kelihatan apa-apa. Tapi mungkin sedang menguatkan akar gitu. Dan kemudian mungkin sedang mulai tumbuh, ada banyak angin gitu kan. Dan belum kelihatan apa-apa. Tapi suatu waktu ketika masa itu, musim berbunga itu datang, keindahan dan hal-hal yang dahsyat, kita akan menjadi berkat dan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah undur, jika musim yang hari ini kita ada di masa yang Tuhan izinkan, maju terus, suatu waktu kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Keindahan dari Tuhan akan kita lihat. Ya, Amin. kami sangat diberkati sekali. Terima Maybe kasih, next Jacqueline. time nanti bersama-sama dengan Pak David. Iya. Supaya boleh Tapi bersama-sama hopefully kita nggak nunggu 400 episode. Episode 800 saya sudah banyak keriputnya nanti. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, pemirsa sekalian, ada diberkati ya. Kita akan melihat firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama dari Yesaya kita lihat bersama-sama daripada kitab Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita, "Tidak tahukah dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam kehidupan kita, setiap orang punya masalah. Siapa yang pernah punya masalah? Setiap orang pada waktu punya masalah, mereka akan selalu berkata bahwa masalah saya paling besar, gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin ada orang yang bahkan berkata, "Tuhan, kenapa aku?" Nah, sesuatu yang lucu nih kalau kita dapat pikirkan. Kenapa pada waktu diberkati, ya, tidak ada orang yang bertanya, "Kenapa aku kok bukan dia?" Betul nggak? Siapa yang pernah diberkati oleh Tuhan? Anda pernah diberkati di rumah oleh Tuhan? Dan pada waktu Anda diberkati oleh Tuhan, apakah Anda pernah bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa aku kok bukan tetanggaku? Kenapa kok bukan tetanggaku yang punya deposito yang banyak gitu ya? Kenapa kok aku?" Gitu pemirsa sekalian. Pada waktu kehidupan Anda, mungkin Anda berkata, "Saya mengalami hal yang tidak baik. Saya mengalami kerugian sekalipun. Bahkan saya mengalami bencana sekalipun." Kadang-kadang pikiran Tuhan kita nggak dapat mengerti. Jadi kalau Anda berharap akan adanya suatu pemulihan, pelajaran yang pernah dapat kita pelajari adalah nomor 1. Jangan pernah mengkotakkan Tuhan. Bagaimana pemulihan ini akan terjadi. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Ya, jadi percaya bahwa Tuhan ini memegang kendali atas kehidupan kita. Dia di dalam kasih karunia, dia tuh memerintah. Ini yang kemudian yang kedua. Ya, di sana ada kata-kata yang menarik, Raja Wali. Raja Wali adalah burung yang terbesar, ya. Kalau kita lihat di dalam dunia persatuan. Burung ini adalah burung yang terbesar dan di dalam rantai makanan atau food chain dia adalah binatang yang menempati ranking paling atas. Salah satu daripada senjata Raja Wali yang mungkin banyak orang tidak tahu. Pandangan matanya itu bisa bahkan lebih daripada 5 kali lebih tajam daripada pandangan manusia. Dan ini saya percaya ini berbicara masalah visi. Bagaimana dengan visi Anda? Kalau kita berbicara pada visi Anda, tadi Jacqueline berkata, pada waktu dia kemudian sakit, dia kemudian justru mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara pada kehidupannya. Bagaimana kemudian ada message, ada lagu-lagu baru, ada pesan-pesan Tuhan yang selama ini mungkin dia tidak mengerti. Bagaimana pula dengan Anda? Pada waktu Anda masih terus bergulat dengan apa yang Anda mau, Tuhan akan membiarkan Anda. Tuhan tidak berarti meninggalkan Anda, tetapi Tuhan sangat menghargai privasi Anda. Tuhan tahu bahwa dia sudah menanam satu hal yang namanya kehendak bebas, free will. Dan Tuhan sangat menghargai. Pada waktu Anda menolak Tuhan sekalipun, Tuhan berkata, "Nggak apa-apa, aku ditolak, tetapi aku sudah mati buat kamu. Bukan saja aku sudah mati buat kamu, tetapi aku sudah memilih untuk bangkit dan memberikan kehidupan yang baru. Keselamatan kalau engkau mau menerima." Dan Tuhan menunggu. Jadi visi, pertajam visi. Saya merasakan bahwa saat ini
seperti apa yang dialami oleh narasumber kita, yaitu Jacqueline Selusi. Dia mendapatkan musim yang baru. Saya berbicara kepada Anda, dengar baik-baik. Musim yang baru akan datang kepada kehidupanmu. Percaya pemirsa sekalian, bahwa musim yang baru ini jangan pernah mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Yesaya 41 ayat 13. Di sini firman Tuhan berkata, ya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan menolong saudara. Kemudian yang ketiga, ada musim baru, ini sudah datang. Dan Yesaya 43 ayat 18 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang daripada zaman dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dengar baik-baik pemirsa sekalian. Pada waktu Anda sedang masuk pada musim yang baru, pelajaran yang dapat kita lakukan adalah jangan pernah menggunakan cara berpikir yang lama. Kita harus diperbarui dalam pembaharuan budi kita, kata firman Tuhan. Supaya kita tahu bahwa di dalam musim yang baru ini, Tuhan berkata kepada Anda yang menyaksikan, siapapun termasuk yang ada di studio pada saat ini, ya, jangan gunakan pengertian akan Tuhan dengan model yang lama. Anda yang menyaksikan ataupun siapapun yang ada di studio, new season has come. Musim yang baru sudah datang dalam kehidupan Anda. Jangan lagi melihat ke belakang. Karena pada waktu Anda melihat ke belakang, Anda nggak bisa maju ke depan. Ya, lihat ke depan, di sana Tuhan sudah men-set poin-poin. Lihat mulai dari sekarang ini. Pada waktu Anda punya masalah, lihat titik akhirnya dari titik awal. Bayangkan apa yang Tuhan inginkan. Pertajam visi yang Anda punya. Ya, walaupun saat ini Tuhan sedang menyimpan Anda, jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Anda. Anda diberkati? Amin. Dengan Good News episode 400 ini, mari kita berdoa bersama-sama, pemirsa sekalian, ya. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Siapapun yang menyaksikan, Tuhan, mungkin saat ini mereka lagi dirundung masalah. Dengar baik-baik, Tuhan menyertaimu dan jangan takut. Musim yang baru sudah datang pada kehidupan pemirsa sekalian. Oleh karena itu terimalah kebaikan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang kau harapkan di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah sia-sia. Di dalam kasih karunia-Nya Anda akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Dan saya katakan ada pintu-pintu yang akan terbuka. Terima pemirsa sekalian, terima. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melepaskan berkat yang diberkati Tuhan. Katakan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Sambil Jacqueline akan menghibur kita dengan lagu yang terakhir. Tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih. Karena tidak mungkin Good News bisa mencapai episode yang ke-400 tanpa dukungan dari setiap pemirsa yang ada di luar sana. Kebersamaan kita selama ini dan siapapun Anda yang sudah dipakai Tuhan untuk bahkan berdoa buat kami, berdoa buat acara Good News, berdoa buat Anugerah Ministries dan bahkan memberikan sponsorship, dukungan yang sangat luar biasa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih dan kami percaya Tuhan sanggup membalasnya. Amin. Dan tentu saja pemirsa, kami juga didukung oleh begitu banyak orang yang bekerja bersama dengan kami. Bukan hanya kami berdua yang bisa membuat Good News episode ke-400 ini, tapi ada orang-orang yang di belakang layar. Ada orang-orang yang di depan kamera seperti kami, ada juga yang di belakang kamera, ada yang di balik meja, ada yang di balik komputer, ada yang di lapangan, yang sehingga bisa memberikan tayangan-tayangan yang bermutu setiap minggunya untuk pemirsa setia dari Good News program. That's right. Oleh karena itu kami panggil para orang-orang di belakang layar, yaitu para staf Anugerah Ministries. Sekalian, wow, ada kue tarnya. Pemirsa, kami akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Dan tiba saatnya untuk kami pamit undur. Ya, dan jangan lupa ya, saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya Devi Katarina dan seluruh kru yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Bapa, jangan